Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 November 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Disiksa selama 4 jam, Karim Raharusun diancam dibunuh oknum polisi Ambon jika tak akui mencuri HP. Karim Raharusun mendapat tindakan penyiksaan dari sejumlah oknum polisi di Ambon. Penyiksaan diterima dirinya selama 4 jam, yakni dari pukul 1 malam hingga pukul 5 pagi, bertempat di pos PRC dan Sardit Sabara Polda Maluku yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 18 November 2023. Selama menerima penyiksaan dengan kondisi tangan terborgol, Karim bahkan diancam akan dibunuh dan jasadnya dimakamkan di belakang pos tersebut. Hal itu diungkapkan Karim Raharusun saat ditemui tribunambon.com Selasa 21 November 2023. Lanjutnya mengatakan setelah mengalami serangkaian penyiksaan, Aibda Michael Tuhuleru menetapkan waktu hidup Karim hanya tersisa 2 jam. Kemudian Aibda Michael Tuhuleru memerintahkan rekan polisinya untuk menggali makam bagi Karim. Sebelumnya kuasa hukum pelapor Sunardianto menjelaskan korban dituding mencuri berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 16 November 2023. Padahal kejadian pencurian tersebut terjadi pada 17 November 2023. Selama berada di pos polisi, korban disetrum hingga dipukul pakai pentungan. Usai dianiaya, KR pun dibiarkan pulang setelah dijemput keluarganya. Terpisah, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, oknum polisi di Ambon mengaku salah tangkap dan minta maaf, beta hidup di tangan mama. Oknum polisi terlapor kasus penganiayaan minta maaf kepada ibu korban. Permintaan maaf oknum polisi yang diketahui bernama Michael Tuhuleru itu diungkapkan ibu korban Warni Majid. Dijelaskan oknum polisi berpangkat Aibda itu minta maaf lewat pesan WhatsApp. Pesan WhatsApp dikirim Sabtu 18 November 2023 siang atau pada hari yang sama anaknya dianiaya di pos PRC dan Sardit Sabara Polda Maluku Jalan Sultan Hasanuddin Kota Ambon. Lanjutnya Tuhuleru juga mengakui tidak pidana yang menyebabkan korban atas nama Karim Raharusun mengalami luka hingga memar pada sejumlah bagian tubuh. Selain itu juga diakui ceroboh telah bertindak tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi. Meski telah meminta maaf, Warni menegaskan tetap melanjutkan proses hukum kasus tersebut. Bahkan dia juga menuntut 3 oknum polisi yang diduga ikut menganiaya anaknya juga diproses hukum. Sebelumnya, kuasa hukum pelapor Sunardianto menjelaskan korban dituding mencuri berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 16 November 2023. Padahal kejadian pencurian tersebut terjadi pada 17 November 2023. Selama berada di pos polisi, korban disetrum hingga dipukul pakai pentungan. Usai dianiaya, KR pun dibiarkan pulang setelah dijemput keluarganya.
Tribuners, para oknum polisi ini akhirnya ditahan lantaran diduga menyiksa warga Ambon. Sejumlah oknum polisi yang diduga melakukan penyiksaan terhadap Karim Raharusun telah diamankan aparat Propam Polda Maluku. Keempat pelaku tersebut ialah Aibda MT, Bribda R, Bribda AP anggota Ditsamapta, dan Bribda FFDT anggota Brimob. Selain mengamankan pelaku, aparat juga memeriksa sejumlah saksi, diantaranya 8 anggota Polda Maluku dan Karim Raharusun selaku korban. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat mengatakan, dari hasil pemeriksaan Propam Polda Maluku langsung mengamankan 4 anggota tersebut karena diduga telah menganiaya korban. Selain tindakan pidana, keempatnya diduga melakukan pelanggaran kode etik. Diberitakan sebelumnya Karim Raharusun diduga dianiaya oknum polisi patroli reaksi cepat atau PRC Polda Maluku. Kepada tribunambon.com, kuasa hukum pelapor Sunardianto mengatakan Karim dianiaya oleh terlapor berinisial MT, oknum polisi berpangkat Aibda. Kejadian berlangsung di pos unit patroli reaksi cepat atau PRC di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 18 November 2023. Usai dianiaya, KR pun dibiarkan pulang setelah dijemput keluarganya. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, lapak sempat dibongkar untuk perbaikan, sejumlah pedagang masih jualan di Terminal Mardika Ambon. Sejumlah pedagang masih berjualan di dalam areal Terminal Mardika Ambon Selasa 21 November 2023. Padahal pada pekan lalu sejumlah lapak milik pedagang itu telah dibongkar petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri. Pembongkaran lapak itu menyusul rencana pengaspalan dan perbaikan drainase di Terminal Mardika Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi, puluhan lapak kembali dibangun pedagang dalam areal Terminal Mardika. Aktivitas Terminal Mardika seakan berjalan seperti biasanya pada hari-hari sebelumnya, di mana ada proses jual beli dan juga perputaran mobil angkutan kota untuk menaik turunkan penumpang. Salah satu pedagang Sarifah mengaku ia tetap berjualan lantaran belum ada pergerakan untuk pengaspalan maupun perbaikan drainase. Kata dia, aktivitas terminal di malam hari juga untuk pasar malam masih berjalan seperti biasa. Adapun pembongkaran sejumlah lapak di dalam areal Terminal Mardika Ambon dilakukan Jumat 10 November 2023. Sekretaris Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Ambon Dodi Retop mengatakan setelah pembongkaran ini langkah selanjutnya ialah pembersihan puing-puing lapak. Setelah itu pembersihan saluran drainase untuk perlancar aliran air dan dilanjutkan dengan pengaspalan kembali. Pihaknya menargetkan rencana perbaikan Terminal Mardika ini bisa selesai dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.
Tribuners, masa jabatan berakhir Desember 2023, kinerja Murad Orno dinilai masih lemah. Kinerja Gubernur Maluku Murad Ismail dan wakilnya Barnabas Orno dinilai masih lemah. Hal itu disampaikan anggota DPRD Maluku Yance Weno saat menjadi narasumber penjaringan calon Gubernur Maluku di Tribun Bastori Selasa 21 November 2023. Menurutnya belum ada kepuasan pasti dari warga Maluku atas kinerja Murad Ismail dan Barnabas Orno yang akan berakhir pada Desember 2023 nanti. Karena itu ekspektasi dan harapan warga terhadap mereka masih sangat tinggi. Lanjutnya, sektor yang paling mengecewakan di masa pimpinan Murad Orno terkait pelayanan publik, pemerintahan, pembangunan, dan lainnya. Selain itu, baik angka kemiskinan maupun pengangguran di Maluku juga masih tinggi. Diberitakan sebanyak 17 orang gubernur akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, termasuk Gubernur Maluku Murad Ismail. Posisi gubernur tersebut akan digantikan oleh penjabat hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Tribuners, ayo hadiri pasar murah di Maluku Tenggara, beras 1 kilo Rp10.000 dan gula 1 kilo Rp12.000. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Maluku Tenggara Malera menggelar operasi pasar murah. Sekretaris Dinas Perindak Neti Dahlan Uar mengatakan pasar murah yang dibuka mulai pukul 9 pagi tersebut digelar selama 2 hari yakni 20 hingga 22 November 2023. Berbagai kebutuhan pokok dijual murah di Pasar Langgur, Jalan Telaver, Kecamatan Kei Kecil. Ada beragam kebutuhan dapur yang dijual, diantaranya beras dan minyak goreng. Namun beras diprioritaskan sesuai kebutuhan yang juga melonjak. Adapun satu paket dibanderol Rp148.000. Di dalam satu paket itu ada gula pasir, beras premium ukuran 5 kg dan minyak goreng. Untuk harga relatif ramah kantong di sini ada gula per 1 kilo Rp12.000. Sementara beras per kilonya dijual Rp10.000 dari harga normalnya Rp14.800. Pintu keluar di Pasar Langgur, di pintu keluar di atas. Nah, di Pasar Langgur, di pintu keluar atas. Beras premium, terus gula pasir sama minyak goreng. Dengan harga berapa? Harga relatif murah ya. Memang di sini ada kita gulanya itu di bawah di harga pasar itu kan 18. Kita ada subsidi dari dinas itu sudah 5.000. Jadi nanti masyarakat mengambil itu dengan harga 12.000 per kilo. Sementara beras itu kami per kilonya itu 10.000. Yang
14.800 untuk harga normal, tapi kita di sini di 10.000 per kilo. Demikian juga dengan minyak goreng yang di pasar 18, di sini kita berikan dengan harga 12.000. Pembeli itu sudah 200. Itu udah berangkat tuh. Ini ada 1 kilo, ada 2 kilo. Tergantung yang mau beli 2 kilo dan 1 kilo. Oke, Bu. Ini baru Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 22 November 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.